Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dan bersama-sama membahas emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia dan sudah melaporkan laporan keuangan yang keempat, triwulan 4 atau laporan tahunan, juga disebut full year 2023. Untuk kali ini kita akan membahas salah satu bank milik daerah, ya, namanya BJBR, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Bank ini tentu saja fokusnya lebih ke daerah Jawa Barat, namun sekarang sudah mulai memperluas jangkauan mereka, apalagi ada kesempatan beberapa bank pembangunan daerah yang tidak mencukupi batas minimum modal 3 triliun itu bisa saja nanti mereka bergabung dengan seperti Bank BJBR ini yang sudah punya yang sudah mencukupi batas itu, sehingga mereka menjadi induknya nanti, ya, dalam artian administrasinya. Baik, laporannya sudah keluar. Kemudian kita akan lihat nanti dari segi valuasi, kemudian juga hal-hal lain yang bisa kita jadikan dasar untuk menentukan apakah perusahaan ini bisa kita investasi atau kita tunggu sampai hasilnya menjadi bisa untuk kita investasi. Baik, menurut laporan yang diterima bahwa nilai buku atau nilai harta perusahaan atau asetnya itu dibagi, seluruhan hartanya dibagi dengan aset dengan sahamnya, maka nilainya adalah Rp1.479 per lembar saham. Jadi nilai perusahaannya itu Rp1.479 per lembar saham. Sedangkan pasar atau masyarakat menghargai perusahaan ini adalah sebesar Rp1.100 per lembar saham. Oleh karena itu kita cek dulu. Jadi nilai harga sekarang ini dibandingkan dengan harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan itu 0,8. Artinya apa? Artinya perusahaan ini dihargai saat ini lebih murah daripada nilai bukunya. Kalau kita membeli berarti kita mendapat diskon, ya, dari segi hartanya. Sekarang kita lihat dari segi nilainya, dari segi keuntungan yang diperoleh dalam setahun, ya. Jadi keuntungan per lembar saham yang didapat itu adalah Rp169. Sekali lagi, keuntungan yang didapat itu adalah Rp169. Nah, sekarang harga wajarnya berapa? Harga wajar dalam menentukan harga berdasarkan keuntungannya adalah biasanya kita mau menjual saham kita kepada orang apabila itu dikali 10 dari keuntungan. Oleh karena itu kita akan mendapatkan bahwa harga wajarnya itu 1.690, sementara harga sekarang ini 1.185. Oleh karena itu harga sekarang itu kita bandingkan dengan laba per lembar sahamnya itu, dia nilainya 7,01 kali, ya, dibanding harga sekarang 7,01 kali dibanding keuntungan per lembar saham, ya. Sementara tadi harganya itu, ya, harga wajarnya adalah 1.690. Oleh karena itu kita kurang dulu, ya. Nah, oleh karena itu
kita mendapatkan diskon ya. Diskon kita berapa? Diskon kita adalah 29% ya. Hampir 39%, 29,9. Berarti harga sekarang itu mendapatkan diskon 29% ya. Ini termasuk besar diskonnya. Jadi berdasarkan valuasi kalau kita hitung ya, berdasarkan nilai bukunya dan berdasarkan keuntungan yang didapat per lembar saham, maka saham biji BR ini kita kategorikan sebagai valuasi murah ya. Harganya sangat murah. Tapi untuk memvalidasi murahnya ini, apakah betul murah dalam artian harganya memang patut untuk kita kejar, kita harus memvalidasi dari segi dividen ya. Kita harus memvalidasi dari segi dividen. Untuk dividen ini biji BR sering mengeluarkan dividen payout rasionya itu sekitar 47% ya, 47%. Jadi keuntungan per lembar saham kita kalikan 47%, maka hasilnya nanti pembagian dividen sekitar Rp79,43. Nah, Rp79,43. Nah, ini berapa yieldnya? Berapa persen sih per lembar saham kalau kita bandingkan dengan harga sekarang? Nah, untuk harga sekarang ini dividennya itu persennya dalam setahun adalah 6,7%. 6,7% ini melebihi daripada suku bunga yaitu 6%. Jadi sekitar 0,7% di atas. Paling tidak perusahaan ini mampu mengikuti atau menahan inflasi ya. Mampu mengikuti atau menahan inflasi. Baik, sekarang kita hitung. Di PR-nya besar. Ini masuk kriteria. Kemudian yield-nya atau persen per tahunnya itu 6,7 juga besar ya. Jadi dua simpulan awal kita mengatakan bahwa perusahaan ini murah dan punya dividen besar. Artinya ini mengkonfirmasi bahwa murahnya ini bukan murah dalam artian merugi, tetapi murah dalam artian bahwa perusahaan ini memang dihargai belum di harga wajarnya ya. Lanjut, sekarang kita melihat dari segi hutang. Hutangnya ini ada 60%. Oke. 60% ini kita anggap lumayan besar lah, kuning gitu ya. Oke. Mungkin karena banyak tanggungan. Karena apa? Karena di sebelahnya liabilitasnya, tanggungannya ini juga besar. Saya agak mengkhawatirkan di sebelah sini sebenarnya ya. Jadi untuk hutang kita hitung agak besar. Karena itu kenapa emiten ini pergerakan harganya kurang terlalu bergerak naik atau turun, karena mungkin ada juga pengaruh dari hutang ini yang agak besar ini. Mungkin kan tanggungannya perlu diselesaikan, mungkin di situ juga ya. Terakhir, pengendali ini tadi adalah pemerintah daerah yang ada di masyarakat sekitar 24%. Dan yang berarti pengendali aman. Kenapa? Karena jumlah saham yang berada di masyarakat 24% itu berarti pengendali bisa mengendalikan dengan aman. Kemudian juga saham yang berada di masyarakat kemudian saham yang bisa ditradingkan di bursa efek itu juga 24%. Artinya apa? Pengendali tidak melakukan trading dan artinya apa? Pengendali memang hanya melempar sahamnya ke pasar untuk masyarakat saja, untuk memang
masyarakat bisa membelinya, bukan untuk pengendali menjual belikan sahamnya ya. Jadi kita anggap ini sangat baik ya. Jadi dari 4 kriteria ini, satu yang agak memberatkan yaitu bagian hutang tadi, dan itu salah satu penyebab kenapa dia kurang bisa bergerak dengan lincah. Tetapi kalau kita mengejar keuntungan bahwa perusahaan ini tiap tahun meningkat dividennya, itu iya. Jadi yang kita kejar ini adalah dividen investingnya. Tapi suatu saat juga dia akan naik, tapi mungkin perlahan. Oleh karena itu saya menganggap bahwa BJBR ini merupakan salah satu emiten bisa layak diinvestasi, salah satu emiten yang layak diinvestasi. Sekarang kita cek saham. Nah, ini chartnya. Dari segi chart, harganya memang bergerak tidak terlalu volatil, pergerakannya hanya naik sedikit turun sedikit, kemudian seperti sideways ya. Nah, ini menandakan tadi mungkin salah satunya tadi permasalahannya adalah bahwa hutangnya yang tanggungannya yang besar tadi ya. Tetapi bagi kita yang dividen investing dan melihat bahwa pergerakannya selalu naik, dividennya selalu naik, maka ini patut kita pegang. Siapa tahu pada saat pembelian sekarang, di suatu saat nanti dividennya mungkin bisa sudah 5 atau 10 tahun, mungkin dividennya bukan 6% lagi yang kita pegang, tapi sudah dividennya bisa 15 mungkin atau 20%. Nah, yang kita kejar itu intinya dividen investing ini. Baik, demikian pembahasan kita tentang Bank BJBR. Mudah-mudahan ini menjadi suatu insight bagi kita semua. Terima kasih dan jangan lupa untuk menonton sampai habis. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.